Pemirsa, di studio Metro TV telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Dirjen, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Pak Febrio, selamat malam. Malam, Pak Leo. Selamat menjadi Dirjen, walaupun tadinya ya mirip-mirip lah ya pekerjaannya ya. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Kemudian juga telah hadir bersama kita pemirsa tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Selamat juga karena sudah bergabung sekarang ke PCO. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita pemirsa Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Bergabung kemana? Enggak ya? Masih netral. Masih netral. Jangan begitu dong, kan Mas Fitra juga netral. Tapi saya ingin langsung ke Pak Dirjen dulu. Pak Dirjen, sebelum kita membahas 5 stimulus ekonomi ya. Pertanyaannya adalah, memang diskon listrik itu memang tidak direncanakan masuk dalam stimulus yang 5 yang kemarin diumumkan hari Senin, atau tadinya masuk kemudian dibatalkan? Itu proses. Jadi ketika kebijakan dibuat, itu kan pasti ada proses kita membahas mana yang paling efektif dan mana yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi dengan banyak opsi yang kita lihat, tujuan utamanya adalah supaya kita memberikan keringanan bagi masyarakat. Satu, dalam rangka Juni-Juli itu libur sekolah. Oke. Jadi libur sekolah ini kita tahu masyarakat biasanya kebutuhan sekolah. Makanya biasanya ada gaji ke-13 di sana untuk PNS dan ASN. Gitu, tahun ajaran baru nih ya? Biasanya kan begitu. Jadi itu selalu polanya demikian. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa masa Juni dan Juli ini juga momentum yang bagus bagi masyarakat untuk bisa mulai lagi untuk belanja. Nah, terutama adalah kalau libur sekolah. Kita ingin masyarakat punya kesempatan dan punya ruang, kita turunkan biayanya untuk perjalanan. Nah, kita harapkan masyarakat sudah mulai bisa jalan-jalan, menikmati liburan bersama keluarga. Nah, di sisi lain kita juga tahu bahwa di kuartal 1 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita itu sudah mulai sedikit tertekan dibandingkan dengan biasanya. Jadi kita berada di 4,87%. Dan kita nggak sendiri, seluruh dunia mengalami hal yang sama, apalagi sejak awal April, Trump memperkenalkan reciprocal tarif yang sangat tinggi. Perang dagang itu ya? Perang dagang. Sehingga dampaknya itu langsung di seluruh dunia. Bahkan kemudian IMF itu merevisi target atau outlook pertumbuhan ekonomi global itu sangat tajam. Itu sekitar dari 3,2 jadi 2,8 kalau nggak salah. Nah, banyak negara itu dikoreksi banyak sekali. Indonesia juga dikoreksi outlooknya. Jadi kita melihat bahwa tekanan yang ada di depan mata itu memang nyata. Sehingga kita melihat bahwa kuartal 1 kita bisa menjaga resiliensi di 4,9, 4,87. Kita ingin agar momentum pertumbuhan ekonomi itu tetap terjaga. Dan kita lihat bahwa masyarakat punya kebutuhan di bulan Juni dan Juli. Jadi kita lakukan stimulus untuk supaya masyarakat melakukan konsumsi lebih percaya diri gitu ya. Di sisi lain kita tahu bahwa perang dagang ini dampak terutamanya adalah ke sektor yang menghasilkan ekspor dan terutama adalah yang labor intensif. Jadi kita melihat ada tekanan di sana. Tekstil. Makanya kita berikan bantuan subsidi upah terutama untuk pekerja formal, supaya diberikan ruang bagi mereka. Satu, untuk pekerjanya bisa mendapatkan tambahan 600.000 per pekerja. Lalu juga perusahaannya bisa punya ruang untuk bernafas, karena ini memang masih akan cukup panjang yang harus challenge yang harus kita hadapi ke depan. Jadi momentum pertumbuhan ini terutama yang ingin kita jaga supaya daya beli masyarakat tetap terjaga dan kita bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan karena terlambat penganggaran ya? Karena itu sempat dikatakan loh. Juni-Juli belum gitu, kalau kata Bu Menteri Keuangan. Ini proses kebijakan. Kebijakan kan itu formulasinya pasti kita pilih yang mana yang terbaik. Contohnya begini, waktu Januari Februari kita perkenalkan diskon listrik 50%. Betul. Masyarakat itu yang menggunakan hampir sekitar 70-an juta pelanggan. Dan itu tersebar dari desil 1 sampai desil 10. Semua orang menikmati. Dan kita ingat waktu itu masyarakat tidak hanya menggunakan di bulan Januari dan Februari, tetapi beberapa bahkan sampai ke bulan Maret, karena banyak yang bisa beli voucher, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa lagi-lagi kebutuhan untuk Januari dan Februari itu berbeda dengan Juni dan Juli. Juni dan Juli adalah masyarakat butuh
uang di kantongnya untuk langsung bisa dibelanjakan. Dan inilah adalah pilihan-pilihan yang harus kita lakukan, dan kita melihat yang terbaik adalah satu tadi diskon untuk tiket pesawat. Kita berikan lagi seperti waktu itu. Lalu bahkan kita perluas supaya masyarakat yang bukan hanya yang pelanggan pesawat, tetapi juga kereta api dan juga kapal laut. Nah, ini kita berharap masyarakat bisa banyak melakukan pola konsumsi. Diskon Juni-Juli, tapi setelah itu nanti masih ada diskon lagi untuk perjalanan atau? Enggak, ini Juni dan Juli. Hanya Juni dan Juli. Jadi kita berharap masyarakat melakukan banyak perjalanan sesuai dengan pola bahwa mereka liburan sekolah anak-anaknya. Mas Fitra, ini titipan dari banyak teman saya yang tadinya percaya bahwa diskon tarif listrik 50% itu in effect, dan ternyata nggak jadi menurut mereka. Dan mereka bertanya, sebetulnya memang tidak direncanakan atau berubah? Tadi penjelasan Pak Febrio jelas bahwa ada alokasi yang berbeda. Karena yang sebelumnya mengatakan itu Pak Menko Perekonomian. Sebetulnya bagaimana? Ya, jadi kalau kita mencermati pernyataannya Pak Erlangga ya, itu kan beberapa kali beliau bilang bahwa ini akan didiskusikan. Ada paket stimulus yang akan didiskusikan tentunya dengan Kementerian Keuangan juga sebagai kuasa fiskal. Nah, dalam konteks itu ini adalah bagian dari exercise ya, apakah ini kemudian memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Nah, ternyata memang keputusannya kan 5. Dan kalau kita lihat yang 5 itu, memang efeknya lebih ke disposable income, Bang Leo. Ya. Bagaimana kalau kita lihat ada 2 terutama yang bagian chunk paling besar. Yang pertama untuk bantuan sosial 11,93 triliun untuk 18,3 juta orang penerima manfaat. Itu kan ya langsung ya. Itu dia punya cash on hand. Yang BSU tadi itu ya? Itu enggak, bukan bansos. Bansos. Ini bansos ya? Bansos. Ada lagi yang 10,72 triliun untuk bantuan subsidi upah. Yang mana menurut Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani juga sudah bilang bahwa ini datanya sudah sangat clean. Jadi sudah bisa langsung di-disburse, efisien, bisa punya pegangan uang. Sehingga pada akhirnya ada disposable income, ada cash on hand yang bisa segera dibelanjakan. Nah, sebagaimana tadi Pak Febrio sampaikan, diskon tarif listrik di kuartal 1, Januari dan Februari, itu kalau kita lihat ternyata korelasinya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1, terutama pertumbuhan sektor konsumsi, itu tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat 4,89% untuk konsumsinya. Ya, artinya ya itu tadi, diskon ya, tapi apakah dia belanja? Belum tentu. Kan kita ingin melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi sehingga kuartal 2 itu bisa rebound. Segera belanja, nah itu yang dilakukan. Mas Bima, 50% tarif listrik yang tadinya mau didiskon dialokasikan ke hal yang lain. Kalau Anda melihat sebetulnya akan efektif tidak 5 insentif yang nanti kita akan bicarakan lagi, akan efektif tidak untuk mendorong daya beli masyarakat? Sebenarnya antara bantuan subsidi upah dengan diskon tarif listrik ini bukan substitusi. Tidak bisa dipertukarkan begitu? Ini lebih ke arah komplementer. Kenapa begitu? Tadi disebutkan bahwa bantuan subsidi upah ini penting, tapi mengarah pada pekerja sektor formal. Sementara diskon tarif listrik bisa dibelanjakan, bisa juga uangnya kemudian ditabung, tapi yang menerima manfaat itu banyak juga pekerja sektor informal. Jadi artinya kalau dua-duanya jalan, ini yang diharapkan bisa mendorong ekonomi. Kalau dua-duanya jalan? Ya, bantuan subsidi upahnya kalau bisa 1 juta rupiah per bulan misalnya begitu ya. Asal dari sisi anggaran memang tersedia. Bisa dicarilah pos-pos itu, karena memang masyarakat sekarang butuh stimulus. Tapi di sisi yang lain, kalau bantuan subsidi upah hampir sama dengan pada saat COVID-19, basisnya adalah data BPJS Ketenagakerjaan, tentu akan ada pertanyaan, yang pekerja informal, guru bagus, guru masuk, kemudian honorer juga masuk. Tapi ojol, kurir, kemudian pekerja outsourcing, banyak yang belum didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Ini bisa tersentuh dengan adanya bantuan listrik 50%. Sebenarnya permasalahannya kan beberapa kali diskusi termasuk dari sisi parlemen, itu mereka mengungkapkan kesiapan administratifnya, termasuk PLN. Jadi bisa jadi PLN pada waktu diskon tarif listrik sebelumnya, itu kompensasinya kan mungkin belum dibayar. Atau ada keterlambatan. Tapi kalau masalahnya hanya teknis administratif, dengan persiapan sebelumnya yang memang sudah disiapkan, ini tidak menjadi persoalan. Ini kan masalah PLN bisa menjalankan fungsi untuk mendorong ekonomi masyarakat. Jadi sekali lagi ini bukan substitusi tapi komplementer.
begitu kemudian diumumkan dan akhirnya diubah, ini tentunya kan banyak pelaku usaha juga melihat ini stimulusnya masih kecil, temporer juga. Kita membutuhkan stimulus yang lebih besar lagi. Pak Febrio, boleh ditanggapi ini stimulusnya masih terlalu kecil atau masih cukup kecil? Ya bisa dibilang, tadi pengennya 1 juta. Tidak terlalu terasa begitu? Iya. Bagaimana Pak Febrio? Kita punya 1 tahun 3.621 triliun. APBN? Harus dibelanjakan. Oke. Jadi target belanja kita sangat besar. Dan itu penerimanya semuanya mayoritas adalah miskin dan rentan. Jadi kalau kita lihat manfaat dari APBN, mulai dari PKH, bansos, lalu juga diskon yang lain, bahkan juga termasuk subsidi BBM. Itu mayoritas miskin dan rentan yang menikmati. Nah, ini besar sekali. Jadi kalau kita lihat manfaat dari APBN itu yang langsung masuk ke kantong masyarakat itu gede banget. Nah, jadi kita bicara 3.621 triliun. Sampai akhir tahun. Jadi menurut saya fokusnya nih sebaiknya bukan bicara hanya tentang 1 triliun, 2 triliun. Pak Prabowo melihat 3.621 triliun ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke. Jadi pertama langsung kita lihat fokus Pak Prabowo itu adalah sektor pertanian. Dan kita lihat belanja sektor pertanian itu sangat besar. Mulai dari irigasinya 20 triliunan. Mulai dari lumbung desanya sekitar 20 triliunan. Lalu membangun sarana prasarana untuk sektor pertanian. Makanya kita lihat Q1 kemarin di tengah challenge yang sangat berat, untuk pertama kalinya mungkin dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan sektor pertanian itu di atas 10%. Belum pernah kita melihat produktivitas padi setinggi itu. Nah, jadi kita melihat jangan hanya 1 triliun, 2 triliun, kita melihat 3.621 triliun yang dibelanjakan. Pertama, Pak Prabowo ingin lebih efisien. Pak Febrio, sebelum lanjut lagi, saya hanya ingin bertanya dulu. Perhitungannya seperti apa dengan 5 subsidi ini, 5 diskon ini? Karena kan kalau secara sederhana namanya didiskon, artinya penerimaan negara berkurang. Kalau didiskon kan ketika orang harusnya membayar lebih banyak atau penuh, ketika didiskon berkurang secara pos-pos yang dikurangin ini. Ini hitung-hitungannya bagaimana? Apa targetnya untuk efek dari 5 kebijakan subsidi ini? Sebenarnya tidak. Jadi gini, dari 24,44 triliun itu sekitar 0,9 itu adalah non APBN. Tapi kemudian yang dari APBN itu mayoritas itu dalam bentuk belanja. Jadi satu-satunya yang sifatnya itu adalah insentif perpajakan itu adalah diskon yang 66% pesawat ya? Untuk tiket pesawat. PPNDTP? PPNDTP. Itu pun PPNDTP. Jadi sebenarnya dibayar pajaknya. Nah, tetapi seluruhnya, hampir seluruhnya selain dari PPN itu yang sekitar 23 triliun dari APBN itu bentuknya belanja. Jadi ini tidak mempengaruhi sisi penerimaan justru. Yang justru ingin kita lihat nanti adalah karena kita mendorong perilaku konsumsi masyarakat dengan 1 triliun kita spend untuk belanja supaya masyarakat, tadi Pak Fitra sebut disposable income, kita berharap ini akan menghasilkan permintaan untuk restoran, permintaan untuk perjalanan, masyarakat pergi ke warung. Karena perjalanan tadi yang distimulasi dengan 5 ini yang kita biasa sebut multiplier subsidi effect. Nah, inilah yang kemudian nanti kita harapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk Q2, kita ingin pertahankan momentumnya. Jadi kita harus bisa, walaupun tadi IMF bilang kita akan ada di 4,7 sepanjang tahun ya, kita akan terus usahakan ini menuju ke sekitar 5%. Ini bukan hanya angka growth semata-mata, ini bukan angka yang tidak nyata. Ini hubungannya dengan jumlah orang bekerja. Karena kalau pertumbuhan ekonomi kita melambat, pengangguran kita akan bertambah. Jadi misalnya kalau kita hitung dari stimulus yang sudah kita siapkan ini, untuk tingkat pengangguran, itu kita akan dibandingkan dengan kalau tidak kita berikan stimulus sampai nanti akhir tahun itu akan kita bisa menjaga paling tidak sekitar 700.000 orang miskin itu akan selamat dari kemiskinan. Sementara dari tenaga kerja itu sekitar 300.000 itu akan terselamatkan dari pengangguran. Jadi dampak itu yang akan kita lakukan supaya masyarakat bergerak untuk belanja lalu kemudian menghasilkan juga aktivitas ekonomi.
Soal subsidi ini pertanyaannya juga adalah apakah tepat sasaran, apakah kemudian bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi atau memang masih belum begitu cermat. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.